Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan, ya. Kolomnya terdiri dari kolom account number, account name, dan debit kredit. Untuk mengisinya, ini datanya kita ambil dari saldo akhir tiap buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupnya. Dan yang kita catat di sini hanya untuk akun-akun yang masih memiliki saldo, ya. Jadi kalau misalnya akun tersebut saldonya sudah tidak ada lagi, itu tidak perlu kita catat ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah buku besar umum yang akan kita posting datanya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Nah, di sebelah kiri adalah buku besar umum, sedangkan sebelah kanan adalah lembar kerja neraca saldo setelah penutupan. Ingat, di buku besar umum kita fokus ke kolom saldo karena kita akan mencatat saldo akhirnya, ya. Jadi kita fokus ke kolom saldo saja. Ya. Jadi cara pengisiannya, yang pertama cash in bank, kode akunnya atau akun numbernya 1.100, saldo akhirnya saldo debit senilai 1.127.260.000. Kamu catat di sini di lembar kerja neraca saldo setelah penutupan. Akun numbernya 1.100, akun NIM-nya cash in bank, nilainya ada di debit 1.127.260.000. Kemudian yang kedua di sini ada petty cash. Petty cash ini kodenya 1.200, saldonya saldo debit 8.700.000. Kamu catat di sini kode petty cash 1.200, nama akunnya petty cash, saldonya saldo debit 8.700.000. Kemudian yang ketiga, di sini ada akun receivable dengan kode 1.300, saldo akhirnya 246 juta di debit. Kamu catat di sini kodenya 1.300, nama akunnya akun receivable, nilainya ada di debit 246 juta. Berikutnya allowance. Allowance ini kodenya 1.400. Saldo akhirnya saldo kredit 6.150.000. Kamu catat di sini 1.400, nama akunnya allowance, nilainya di sebelah kredit 6.150.000. Ya. Berikutnya ada merchandise inventory, kodenya 1.500, saldonya saldo debit 367 juta. Kamu catat di sini nomor akun, nama akun, dan nilainya di debit. Berikutnya store supply, kodenya 1.600, saldonya saldo debit 10.300.000. Kamu catat di sini store supply nilainya 11.625.000. Berikutnya prepaid insurance, kodenya 1.700, saldo akhirnya di debit 16.250.000. Kamu catat di sini. Berikutnya prepaid train. Prepaid train ini kodenya 1.800, saldonya saldo debit 21.500.000. Kamu catat di sini. Berikutnya prepaid tag. Prepaid tag ini kosong, maka tidak perlu kita tulis, ya. Kemudian equipment at cost, kodenya 1.2100, ada saldo debit 22 juta. Kamu catat di sini. Berikutnya equipment accumulate debt, ya. Equipment accumulate debt ini kodenya 12110, saldo akhirnya adalah saldo kredit 17.200.000. Kamu catat di sini. Saldo akhirnya di kredit 17.200.000, ya. Berikutnya account payable, kodenya 2.100, saldo akhirnya ada di kredit 318.610.000. Kamu catat di sini. Nilainya catat di sebelah kredit.
Berikutnya expense payable, kodenya 2.200, saldonya saldo kredit 3.550.000. Kamu catat di sini. Tulis nilainya di kredit 3.550.000. Berikutnya kita ke income tax payable. Income tax payable ini kodenya 2.300. Saldo akhirnya ada di kredit 3.625.000. Kamu catat di sini. Berikutnya di sini ada PPN payable. Kodenya 2.400. Saldonya saldo kredit 32.850.000. Kamu catat di sini. Kode 2.400, nama akunnya adalah PPN payable, nilainya letakkan di kredit 32.850.000. Berikutnya PPN outcome. Saldonya kosong ya, tidak perlu kamu catat. Kemudian PPN income, ini juga saldonya kosong, tidak perlu dicatat. Bank BRI Loan, kodenya 2.100, saldo akhirnya ada di kredit 150 juta. Saldo akhirnya ada di kredit 150 juta. Kamu catat di sini. Ya, 150 juta di kredit. Berikutnya di sini ada dadang capital ya. Kodenya 3.100. Saldo akhirnya 1.288.350.000. Kamu catat di sini. Kode akun, nama akun dan nilainya di kredit. Ya, 1.288.350.000. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Dadang prewing kosong. Kemudian income summary kosong saldonya. Sales kosong, sales retur kosong, sales diskon kosong, free collected kosong, goods sold sudah kosong, free paid sudah kosong, advertising expense kosong, telepon internet expense kosong, kemudian store supply kosong saldonya, bad debt expense kosong, depreciation expense kosong saldo akhirnya, kemudian insurance expense juga kosong saldo akhirnya, rent expense kosong, wages and salaries expense kosong, saldo akhirnya, other operating expense kosong, interest revenue kosong, interest expense kosong, bank sepicah kosong, dan income tax expense juga kosong, ya. Jadi yang kosong tidak perlu kita catat saldonya. Atau untuk mempermudah kamu, sebenarnya masuk ke neraca saldo setelah penutupan ini hanya untuk kode akun neraca ya. Kode akun 1, 2, dan 3 ya. Sekarang kita akan mulai menjumlahkan. Kita jumlahkan ya. Total debit dan kredit harus sama. Jadi kamu jumlahkan sisi debit maupun sisi kredit. Sisi debitnya ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 1.820.335.000. Sedangkan sisi kredit kalau dijumlahkan juga sama. Bisa dipahami ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.